Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramazan Efer Al-Akbar dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dampak COVID-19 ini dan terhimbas perekonomian di Indonesia. Yang dimana sesuai dengan penelitian ekonomi LIPI pada akhir tahun 2019 lalu memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,04% untuk tahun 2020 ini. Dan hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19% hingga 0,29%. Yang dimana pertumbuhan akan berada di angka 4,84% untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74% jika kepanikan terus meluas. Dari sektor pariwisata menjadi terdampak pertama kali dengan potensi kerugian pendapat devisa nasional mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sektor perdagangan Indonesia juga diprediksi akan mengalami sejumlah kontraksi lebih dari 495 jenis komoditas dengan tujuan ekspor Tiongkok akan terimbas. Sementara sekitar 499 jenis barang impor dari Tiongkok diperkirakan akan menyusut atau bahkan menghilang dari pasar Indonesia. Dari situ pemerintah, kata Ani, sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu kita di Indonesia harus memusatkan perhatian pada 3 hal. Pada 2 hal. Pertama, kesehatan dan permasalahan kemanusiaan harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat terutama jaringan pengaman sosial kepada masyarakat terbawa dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage atau bisa bertahan dalam situasi sulit. Hal ini menjadi bagian dari salah satu skenario asumsi makro 2020 yang seluruhnya mengalami perubahan. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3% hingga minus 0,4%. Selain itu, inflasi 5,1% serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi 31 per barel. Dan sekian penjelasan dari saya, Ramazan Efer Al-Akbar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kehilafan dari diri saya sendiri, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.